Saya masih berdiri di depan papan tulis. Saya masih tertegun dengan suasana yang baru ini. Di mana yang kudengar hanya ramai suara dari teman sekelasku yang sedang heboh ngobrol satu sama lain. Saya tersenyum sendiri. Entah kenapa saya merasa sangat bahagia dengan hal sepele tadi. Senyum yang selama 7 tahun tidak bisa kugunakan, senyum yang benar-benar ikhlas, senyum yang selama 7 tahun hanya bisa terlihat saat bersama Bapak atau Sari. Entah berapa menit saya melamun, saya dikagetkan dengan tepukan di pundakku, ayo cari tempat duduk, malah cengengesan sendiri, ini udah mau masuk. Udah dapat tempat duduk belum kamu, kata seorang anak seumuranku. Bebe belum ucapku gugup karena tidak terbiasa ngobrol dengan orang. Kayaknya semua udah punya teman sebangku deh. Kamu gak papakan sebangku sama aku, ujar anak itu. Hah? Saya malah melongo. 6 tahun dikucilkan tanpa ada yang mau berbicara denganku. Dan sekarang ada orang yang menawarkan duduk sebangku denganku. Entah apa yang saya rasakan saat itu, malah melongo, udah jam 7 ini, ayo. Anak itu memegang ujung lengan seragamku dan membawaku ke sebuah bangku kosong di depan meja guru untuk duduk. Hei, kenalin namaku Risa, ujar anak perempuan itu sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Dan saya dengan begoknya cuma bengong, belum pernah ada teman yang mengajakku bersalaman. Malah cuma diem aja, sombong banget, saya buru-buru menyambut tangannya dan berkata, maaf, aku cuma lagi adaptasi, aku Rizal. Dan Risa lah yang menjadi teman pertamaku di sini. Hari itu diisi dengan perkenalan satu kelas. Tiap anak wajib mengenalkan dirinya. Di mana alamatnya? Hobi Del. Satu persatu anak sekelas dipanggil oleh Pak Basri, wali kelasku, dan memperkenalkan dirinya. Teman-temanku tampak sangat antusias saat ada yang mengenalkan diri. Bahkan tanpa canggung mengajukan pertanyaan pada yang lagi maju. Saya ikut tertawa dengan celotehan-celotehan teman-teman baruku ini. Tibalah giliran teman sebangku saya. Si Risa maju dengan sangat percaya diri, sumpah mukanya tengil banget. Dia jalan dari bangku dengan langkah yang dibuat-dibuat, sok imut banget, gumamku sambil tersenyum. Risa. Halo, teman-teman, perkenalkan, namaku Risa. Aku aslinya dari Blora, tapi ikut bapak pindah di sini dari Keci. Rumah aku gak jauh kok dari sini, di jalan. XXX. Hobiku, olahraga, ada yang mau ditanyakan teman-teman, ucap Risa menutup perkenalannya. Pacar siapa pacar, ucap Andi teman sekelasku yang teriak sambil cengengesan. Dan langsung disoraki teman-teman yang lain ramai sekali. Akhirnya Risa kembali duduk, dan namaku dipanggil. Alamak, ngomong face to face aja kadang belibet, ini gimana ngomong di depan orang banyak. Saya mau gak mau harus maju, tapi saya malah masih bengong-bengong aja. Risa mencubit perutku dokter samping. Ada, apa sih, sakit tahu, ujarku sewot. Iya, kamunya malah bengong, buruan maju. Saya maju dengan langkah malas. Saya sudah berada di depan kelas. Saya gugup. Ini pengalaman pertamaku bicara di depan orang banyak, ya. Perkenalkan, ini nama aku Rizal. Aku dari Semarang. Tapi balik ke sini. Soalnya aku sebenarnya dari Jogja, ya. Gitu terus. Belum juga selesai saya sudah disorakin dokter belakang dan gelak tawa yang meledak. Entar kita kenalan sendiri aja, Pak. Kasian tuh Rizal udah keringetan. Bisa pingsan dia, teriak Irawan teman sekelasku dokter belakang, dan diikuti tawa teman-temanku. Saya kembali ke bangku saya. Sambil mengelap keringat karena gugup, malu sih tapi seru, teman-teman di sini memang baik. Saya masih mengelap keringat ing membanjiri wajahku dengan menyeka menggunakan tangan. Ini, jangan pakai tangan, dasar cowok jorok, Risa menyodorkan sapu tangan kepadaku. Makasih ya, kataku sambil menerima sapu tangan Risa, sama-sama. Ada yang aneh, saya membatin, Risa. Apakah aku pernah mengenalmu sebelumnya? Risa ini adalah gadis yang cantik. Mungkin bisa dikategorikan sangat cantik. Rambutnya panjang sebahu dan dikucir kuda, hidungnya mancung, dengan bibir tipis dan gigi kecil-kecil,
kulitnya putih bersih terawat, dia cukup tinggi untuk ukuran cewek, mungkin hampir sama denganku. Dia masih tersenyum ke arahku. Risa, apakah mungkin kamu